Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hua Mom gak mau, Permata benar-benar gak mau nikah Mom. Kan perjanjiannya tamat kuliah ini kan aku baru lulus SMA Mom, protes Permata. Permata menahan kesedihannya, hari ini ia sangat hancur bagaimana tidak mimpinya hancur, hidupnya berantakan, kurang apa lagi penderitaannya. Ia sudah belajar mati-matian untuk masuk kampus Unpad, rela bergadang dan mengorbankan waktu bermainnya demi impiannya. Tetapi sekarang ia merasa dunia tidak berpihak kepadanya. Rasa sakitnya tak bisa digambarkan lagi. Ia lebih mending patah hati karena cinta daripada patah hati karena gagal masuk ke kampus impiannya. Memang, tapi ini udah keputusan kami Permata, kamu bisa melanjutkan kuliah kamu itu pun kalau suami kamu mengizinkan, jika tidak ia mau bagaimana lagi. Kalian egois. Untuk pertama kalinya Permata berani berbicara dengan nada setinggi itu kepada ibunya. Ia sudah tidak bisa memendam semua ini lagi. Selama 19 tahun ia tak pernah membuat ulah yang mempermalukan kedua orang tuanya. Permata selalu menjadi anak baik, penurut dan tidak banyak tingkah, tetapi mengapa kedua orang tuanya malah memperlakukannya dengan tak adil seperti ini? Ia tak bisa menerima semua ini. Permata terlampau kesal. Ia meninggalkan sang ibu sendirian di ruang tamu dan membanting pintu kamarnya dengan sangat keras sampai seisi rumah bisa mendengar hempasan pintu tersebut. Mereka kenapa sih? Nggak, pernikahan ini pokoknya nggak boleh terjadi, yang benar aja besok gue udah jadi istri orang, gerutu Permata. Sial memang. Ia tahu ini semua juga karena kesalahannya. Permata tadi pagi hanya iseng memakai baju seksi yang tak sengaja ia temukan dalam lemari ibunya. Ya, ia hanya penasaran saja, lagian ia juga tidak akan memakai baju seperti itu keluar rumah. Permata memotret beberapa gambar dirinya hanya sebagai kenang-kenangan. Ia sangat cantik dalam balutan baju tersebut. Sebuah ide muncul dalam benaknya. Ia ingin mengetahui bagaimana tanggapan sahabatnya mengenai pakaian tersebut. Memang naas, karena tidak teliti Permata malah mengirimkan foto tersebut kepada Furkan, calon suaminya. Mereka memang pernah berkomunikasi beberapa kali lewat chat, itu pun tanggapan Permata sangat dingin dan terkadang terbilang tak sopan. Dan ia baru menyadari kecerobohannya setelah foto tersebut terkirim selama 2 jam. Permata heran mengapa sahabatnya tak kunjung membalas chatnya, padahal biasanya ia akan langsung membalas jika on. Dan boom, saat Permata membuka ponsel, betapa kagetnya ia saat tahu kemana foto tersebut ia kirimkan. Mau dihapus tapi sudah centang biru dan pasti Furkan telah membacanya. Tak ada tanggapan apapun dari Furkan, namun belum selesai di sana saja. Tak lama ibunya mengatakan akan mengadakan acara pernikahan Permata besok. Ibunya hanya bilang itu permintaan dari Furkan sendiri. Seketika semua rencana yang ia buat hancur berantakan. Segala mimpinya sudah tak bisa ia gapai. Permata menolak dan memberontak, namun keputusannya seakan tak didengarkan oleh orang tuanya. Laki-laki itu telah menghancurkan semua rencana dan usahaku selama ini. Lihat, gue bakal pastiin ia nggak bakalan betah atas pernikahan ini. Jam telah menunjukkan di angka 8 malam. Seperti mimpi, apakah benar ia akan melaksanakan akad besok setelah siap subuh? Ah sial. Permata berjalan ke arah pintu dan mengunci pintu kamarnya. Bodoh amat tanggapan orang tuanya, bagaimana toh tanggapannya juga tak dihiraukan, bukan? Permata sama sekali tak mengizinkan pernikahan ini. Ia segera beranjak ke tempat tidur, memikirkan hari esok membuatnya frustasi.
Keesokan paginya, sekitar jam 4 pagi ibunya datang ke kamar untuk membangunkan Permata. Ia harus segera bersiap-siap karena perempuan memang membutuhkan waktu yang lama untuk berdandan apalagi acara pernikahan. Permata buka pintunya, panggil sang ibu. "Hei nak, ini Mbak Riasnya udah datang loh acaranya." Setelah siap salat subuh Permata. Tak ada sahutan, ibunya mencoba untuk membuka pintu kamar Permata dan ya pintunya terkunci. Sebenarnya Permata mendengar panggilan ibunya tetapi ia tidak mau beranjak dan malah memilih untuk melanjutkan tidurnya. "Jadi gimana nih Bu?" tanya sang perias. "Aduh saya juga nggak tahu mana tuh anak nggak mau buka pintu lagi." Ibu Permata sudah kehilangan cara untuk membangunkan anaknya. Ia menemui suaminya barangkali ada solusi untuk masalah ini. Pikiran buruk juga memenuhi pikiran sang ibu. "Yah gimana nih, Permata nggak mau buka pintu kan dia harus bersiap-siap." Faris sang ayah menanggapi dengan tenang. Ia sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Permata memang anak yang penurut namun sekalinya marah maka tak ada yang bisa membujuknya kecuali dirinya sendiri. "Ibu takut loh kalau Permata kabur ya." "Hush, ngomong apa sih kamu? Nggak mungkin lah lagian kamar Permata ada di lantai 2 ya kali dia mau loncat dari sana. Biarkan saja ya lagian pernikahan ini akan tetap dilaksanakan." Faris mengusap bahu sang istri. Barulah ibu Permata merasa sedikit tenang walau tak bisa menghilangkan kecemasannya. Ini baru awal bagaimana sikap Permata sedangkan ia sama sekali tak mengizinkan pernikahan ini terjadi. "Yo wes lah mbak, baju sama alat make upnya ditaruh di depan kamar aja." Mau dengan acara apapun dia nggak bakalan mau buka pintunya, final sang ibu. Beberapa penata rias akhirnya meletakkan semua alat make up dan juga baju pernikahan di atas kursi depan kamar Permata. Orang tua Permata benar-benar menyiapkannya segalanya dalam satu hari, terbilang tak mungkin tapi mereka bisa melakukannya. Tak lupa ia juga membagikan undangan kepada teman-teman Permata. Teman-teman Permata yang mendapatkan undangan tersebut kaget bukan main bagaimana temannya bisa menikah dengan secepat ini. Bukannya Permata sangat ingin kuliah di Unpad mengapa malah undangan pernikahan yang mereka dapatkan. Intan, sahabat Permata juga tak kalah kagetnya. Ia tahu semua ini pasti rencana dari orang tuanya Permata. Mengenai perjodohan tersebut Permata memang menceritakannya kepada Intan namun ia hanya tak menyangka jika semua ini bisa terjadi. Sungguh kabar yang membuat jantungnya merasa tak aman. Intan dan yang lainnya mencoba menghubungi Permata tetapi ponsel Permata tak bisa dihubungi sama sekali. Ya Permata saking kesalnya malah lupa kalau baterai ponsel tinggal sedikit. Furkan Hasbi lelaki yang akan menjadi suami Permata adalah anak dari pemilik pondok pesantren sekaligus seorang pembisnis di bidang makanan. Ia punya restoran yang cukup banyak peminatnya. Jarak umurnya dengan Permata sekitar 5 tahun. Sebenarnya ia ingin menunggu Permata sampai meraih gelar sarjana. Ia juga tahu anak itu sangat ambisius dengan impiannya namun foto yang dikirimkan Permata kepada dirinya sungguh membuat Furkan sangat terganggu. Ia takut jatuhnya malah ke zina dan Allah tidak ridha makanya dengan banyak pertimbangan Furkan mengambil keputusan ini. Jam 4.55 WIB Permata masih tidak mau membukakan pintu kamarnya padahal seharusnya mereka sudah berada di masjid sekarang ini. Beberapa menit lagi azan subuh berkumandang dan itu artinya acara akadnya akan segera dilaksanakan. Keluarga Furkan sudah berada di masjid sejak 10 menit yang lalu dan tamu undangan sebahagian juga sudah datang untuk melihat prosesi acara akad nikahnya Furkan dan Permata. Seluruh keluarga besar Permata berkumpul di depan kamarnya, bahkan abang sepupu Permata pun tak bisa membujuk adiknya untuk membukakan pintu. Untuk pertama kalinya Permata mengabaikan dirinya.
Devano gimana nih, mana keluarga Furkan udah nanyain kita kenapa belum datang, Ibu Permata. Gini deh tante, kalian berangkat ke masjid biar Devano dan Elena yang nungguin Permata. Bilang aja apa yang terjadi sebenarnya tante, semoga mereka bisa mengerti, Devano. Ibu Permata menghela napas dengan berat, semoga saja keluarga Furkan mengerti bagaimana keadaannya. Mereka semua berangkat ke masjid yang tak jauh dari rumah, sedangkan Devano dan Elena sepupunya Permata masih memutar otak bagaimana caranya agar adik mereka bisa mau membukakan pintu. Lu dapat ide enggak bang? Elena, enggak dek, Devano menggeleng. Lagian tante tuh ada-ada aja, masa anaknya tamat SMA udah dinikahin aja. Keluarga besar Permata juga baru mendapatkan kabar ini jam 3 sore, siapa yang enggak sok coba. Meski begitu mereka segera berangkat ke rumah Permata. Elena sampai rela meninggalkan liburannya di Malaysia demi bisa menghadiri pernikahan adik sepupunya itu yang jarak umur mereka hanya beda 2 tahun. Kamu kan tahu keluarga besar kita pernikahan muda itu biasa, kebanyakan mereka juga nikah setelah tamat SMA. Bedanya kita nggak mau mengikuti kebiasaan tersebut dengan alasan pendidikan, walau bisa aja sih lanjut kuliah setelah nikah, Devano. Iya tapi ini Permata dia belum dewasa sama sekali, jangankan jadi istri, masak air aja sering kelupaan. Elena mengingat kembali bagaimana pelupanya Permata. Berarti Furkan harus bisa membimbingnya dan bersabar atas segala sikap Permata, dia juga kan yang minta pernikahan ini dipercepat. Kalau dia nggak bisa gimana? Petik 2. Abang udah kenal dengan Furkan. Ya memang ketemu baru beberapa kali sih, tapi orangnya baik kok dan bertanggung jawab. Semoga bang, awas aja kalau dia berani nyakitin Permata, siap-siap aja aku akan mematahkan tangan dan kakinya. Elena memang tomboy dan jauh dari kata feminim, namun soal melindungi dan menyayangi dia akan maju paling depan untuk keluarganya. Elena juga tak segan-segan memberi mereka pelajaran, baik itu kecil maupun orang dewasa. Mereka harus mendapatkan pelajaran jika berani mengusik keluarganya. Permata yakin nih nggak mau bukain pintu buat abangnya gitu, bujuk Devano. Hening, tak ada jawaban lagi dan lagi mereka tak bisa membujuk Permata untuk membukakan pintu. Sementara itu di masjid, loh Permata mana? Tanya Umi Maryam, ibunya Furkan. Mereka tersenyum ramah pada keluarga Permata ketika sampai di masjid, tetapi tak melihat Permata ada bersama dengan mereka. Begitu juga dengan Furkan, ia sama sekali tak melihat keberadaan Permata. Ibunya Permata menjelaskan semua kejadiannya, tak ada yang mereka sembunyikan. Umi Maryam hanya tersenyum menanggapi penjelasan ibunya Permata, ia sama sekali tak marah. Nggak apa-apa. Namanya juga masih anak-anak, wajar kalau sedikit keras kepala. Furkan akan membimbingnya, benar kan nak? Iya Umi, insya Allah. Furkan tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dengan pernikahannya. Memang Permata telah menjelaskan kalau dia salah kirim, seharusnya foto itu ia kirim kepada Intan sahabatnya, bukan kepada Furkan. Namun pendirian Furkan telah bulat, ia takut perbuatannya tidak diridhoi oleh Allah lantaran selalu memikirkan perempuan yang belum halal untuk dirinya. Ternyata ancaman Permata untuk menolak pernikahan ini bukanlah sekedar ancaman, tetapi benar-benar ia lakukan. Furkan harus lebih bersabar untuk menghadapi Permata. Di sini dia yang lebih dewasa, berarti dia yang harus banyak mengalah dan berusaha mengerti. Umur Permata masih terbilang muda dan belum genap 20 tahun, wajar kalau ia bersikap demikian. Emosinya masih labil, ia masih berusaha mencari jati diri. Pemberontakan seperti ini adalah hal wajar. Dengan mengucapkan bismillah, Furkan meyakinkan dirinya untuk melangkah ke jenjang pernikahan, menjadi imam yang baik untuk Permata. Azan subuh berkumandang, pertanda salat akan segera dimulai. Mereka mengambil tempat masing-masing dan membentuk saf.
Furkan tampak berwibawa dengan jubah putih yang ia kenakan. Siapapun mata yang memandangnya pasti akan takjub melihat ketenangan yang terpancar dari diri Furkan. Bismillah ya Allah, guman Furkan. Sedikit grogi sebelum acara akad dilakukan. Furkan sudah melatih dirinya semalam namun tetap saja ia merasa sedikit gugup. Tetapi itu tidak terlalu tergambar jelas, ia masih mode cool dengan jantung yang sedikit berdebar. Furkanlah yang menjadi imam salat subuh kali ini, ia membawakan salat dengan penuh rasa khusyuk. Furkan membacakan surah Ar-Rahman sebagai langkah awal menuju pernikahannya. Ia tahu jalan ke depan tak akan mudah namun ia akan berusaha untuk mengatasi kesulitan apapun itu. Allah memang tak menjanjikan hidup selalu mudah namun Allah dua kali berfirman dalam kalamnya bahwa setelah kesulitan selalu ada kemudahan. Dan Allah akan selalu bersamanya. Segalanya tak akan terasa sulit jika bersama dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelahnya dilanjutkan dengan zikir setelah salat. Di barisan belakang teman-teman Permata juga menghadiri prosesi akad temannya itu tetapi yang mereka cari malah tidak ketemu, dihubungi pun tidak aktif. Gila gue nggak ngangka kalau Permata benar-benar akan menikah. Untung nggak jantungan gue pas dapat undangan dari ibunya. Ya nggak lo aja kali, kita juga sama. Gue bahkan bela-belain bangun subuh dan datang ke masjid buat lihat ini beneran atau nggak. Biasanya gue juga paling cepat bangun sekitar jam 9 pagi. Tapi kan Permata menolak keras perjodohan ini. Emang bisa pernikahan bisa berjalan dengan baik sementara tak ada cinta di antara mereka. Mereka bukannya berzikir malah bergosip, lagian Permata juga tak bisa mereka hubungi sama sekali. Mereka tahu kalau Permata memang dijodohkan oleh kedua orang tuanya tetapi seharusnya pernikahan itu dilakukan setelah Permata menyelesaikan pendidikan S1-nya, bukannya sekarang. Mereka masih ingat jelas bagaimana tidak sukanya Permata pada laki-laki yang bernama Furkan tersebut. Ia bahkan sudah menyusun rencana agar perjodohan Furkan dan Dirimya batal. Tetapi kalau sudah begini gimana mau batal coba? Intan lo kan sahabatnya Permata, dia beneran ngak ada cerita apapun kenapa pernikahannya dipercepat begini. Intan menggeleng sama halnya dengan teman-teman Permata yang lain ia tidak mengetahui bagaimana pernikahan Permata bisa dikakukan secepat ini. Furkan duduk berhadapan dengan Faris siap untuk mengambil alih tanggung jawab Permata. Ia menarik napas pelan berusaha untuk menetralkan detak jantungnya. Sudah siap nak? Tanya Faris. Insya Allah ya, jawab Furkan mentap sembari menjabat tangan Faris. Ya Furkan hasbi ankah tuka wasawajtuka mahtubataka binti Permata Karimah amani alal mahri hamsat wasaben mliunaan halan. Kabiltu nikahaha wa taswijaha alal mahril maskur waradiaitu bihi, walahu waliyu taufik, ucap Furkan dengan sekali tarikan napas. Bagaimana para saksi? Sah. Sah, ucap para saksi nikah Furkan dan Permata. Alhamdulillah, ucap penghulu beserta Kiai Yafik ayahnya Furkan. Kiai Yafik memimpin doa dan setelahnya Furkan disuruh menjemput Permata yang masih ada di rumah. Dan disinilah letak masalahnya pengantin wanitanya tidak ingin menghadiri acara pernikahannya sendiri. Jadi gimana ya? Tanya Furkan yang juga kebingungan. Ibu Permata berjalan ke depan dan mendekat, ia juga melihat para tamu undangan sekarang menanyakan keberadaan Permata. Kiai lebih baik kita suruh tamu undangan untuk ke gedung pernikahan dulu. Dan Furkan kamu ke rumah bareng mama yang nyusul Permata. Furkan mengangguk, entahlah kenapa sekarang ia merasa lebih gugup ketimbang pembacaan akad nanti, kayak lebih horor aja gitu padahal mau ketemu istri sendiri. Baik terima kasih pada tamu undangan yang telah datang, Permata masih membutuhkan waktu karena ada kendala tadi.
Jadi kita langsung saja ke gedung pernikahan yang telah tertera di undangan, nanti mempelai wanitanya akan menyusul, ucap Faris. Mereka akhirnya segera berdiri dan beranjak keluar dari masjid, sedikit kecewa karena mereka tak melihat Permata padahal mereka sangat ingin bertemu dengan Permata. Ada begitu banyak orang yang datang, sebahagian para santri Furkan juga turut hadir dan para sahabatnya. Mereka sangat penasaran dengan siapa Ning baru mereka. Selama ini mereka mengenal Furkan sangat menjaga jarak dengan perempuan, tiba-tiba malah sebar undangan langsung sat-set aja. Emang ya yang paham agama itu menyeramkan. Kiai Yafik dan ayahnya Permata beserta beberapa keluarga besar menuju gedung pernikahan menemani para tamu undangan, sementara Umi Maryam dan ibunya Permata dan keluarga perempuan yang lain pergi ke rumah untuk menemui Permata. Tak lama mereka sampai di rumah dan melihat Devano dan Elena masih berdiri di depan pintu kamarnya Permata. Permata masih belum mau buka pintunya. Ya Dev. Petik 2. Enggak tante, kami udah coba dari tadi, jangankan dibuka, di dalamnya aja kayak nggak ada tanda-tanda kehidupannya. Sunyi banget, jelas Devano. Furkan sedikit khawatir dengan keadaan Permata. Ia harap Permata tidak melakukan apapun yang membahayakan dirinya sendiri. Gimana kalau kita dobrak aja pintunya, usul Furkan. Mereka mengangguk serempak. Kenapa tidak dari tadi sih mereka memikirkan cara ini? Kan nggak perlu nunggu lama. Furkan menyuruh mereka mundur beberapa langkah ke depan dan mulai mendobrak pintu. Tak lama pintu kamar Permata terbuka. Tanpa menunggu lama mereka segera masuk dan melihat keadaan Permata. Ya Allah Permata, ucap sang ibu ketika ia melihat anak gadisnya masih tertidur lelap dengan nyamannya. Apa ia tak mendengar kalau semua orang memanggilnya dari tadi, dan lihatlah apa yang dilakukan putrinya satu ini. Masih dalam dunia mimpinya. Manis banget, Umi Maryam. Umi Maryam tak marah, malah ia sangat gemes melihat menantunya masih terlelap tidur saat acara akadnya. Jangankan ganti baju mandi aja ia belum. Maryam saya nggak apa-apa. Lagian mah dia masih anak-anak, jangan kamu marahi, nasihat Umi Maryam. Devano malah geleng-geleng kepala melihat kelakuan ajaib adiknya yang satu ini. Mereka pikir terjadi sesuatu pada dirinya atau mungkin saja ia kabur dari rumah, lah malah ia masih tertidur. Nggak habis pikir gue sama lo Permata. Apa kata dunia coba pengantin wanitanya masih tidur saat acara akad, gumam Devan. Ini dia bangun-bangun apa nggak kaget tuh udah dapat gelar jadi istri orang aja, Elena. Dia tahu kan tante kalau dia akan nikah. Devano, iya tahu Dev. Duh Devano nggak bisa berkata-kata lagi tante. Permata sama sekali tak terusik dengan kebisingan yang terjadi, buktinya ia masih terlelap dengan nyaman. Bangunkan istrimu nak, suruh salat subuh, kami tunggu di luar, Umi Maryam. Mereka segera keluar dari kamar Permata dan menunggu di lantai 1. Furkan menatap Permata, wajahnya melambangkan kedamaian hati. Furkan merasa tentram menatapnya. Tapi apakah Permata bisa setenang ini saat ia terbangun nanti? Ia bingung bagaimana membangunkan Permata. Apa ia tak akan marah kalau ia bangunkan, tapi sebentar lagi udah mau jam 6 dan dia belum salat. Permata, panggil Furkan lembut. Furkan menunggu beberapa menit dan sama sekali tak ada respon dari Permata. Dengan ragu ia meraih bahu Permata dan sedikit menguncang tubuhnya. Permata, kamu beneran nggak mau bangun, kan belum salat subuh? Dua cara sudah dicoba oleh Furkan, hasilnya nihil. Permata sama sekali tak menanggapi panggilannya. Habibati bangun. Furkan duduk di tepi kasur. Ini istrinya tidur atau pingsan sih, kenapa malah susah sekali membangunkannya? Furkan berjalan ke arah jendela, membukanya. Seketika hawa dingin segera masuk ke dalam kamar Permata.
Permata semakin mengeratkan selimutnya tetapi Furkan malah menariknya kembali dan menahan selimut tersebut. Baru Permata terusik, ia perlahan membuka matanya. Nyawa Permata belum terkumpul sepenuhnya sedikit buram ia melihat bayangan seorang pemuda berdiri di depan kasurnya. Permata mencoba membenarkan posisi duduknya dan mengucek mata beberapa kali. Ia harus memastikan ini mimpi atau kenyataan. Udah bangunkan salat dulu ya nanti waktu subuhnya abis loh. Mata Permata segera terbuka lebar saat mendengar suara berat tersebut masuk ke dalam indera pendengaran. Siapa lo? Teriak Permata. Furkan menutup kedua telinganya, suara Permata begitu keras, bahkan suaranya terdengar sampai ke lantai 1. Keluar lo maling ya, tuduh Permata tanpa bukti. Tunggu kamu salah paham gak gitu dengerin penjelasan saya dulu. Furkan mencoba memberi penjelasan kepada Permata tetapi Permata tak memberi kesempatan untuk Furkan menjelaskan kepadanya malah menuduhnya tanpa alasan. Permata jangan teriak-teriak gitu dong, tegur ibunya. Suara Permata menggema sampai ke lantai 1. Devano saja hampir terpeleset di tangga kalau saja ia tak memegang pembatas tangganya. Ia tahu nih kita kirain ada apa, Elena. Ini nih orang ini, siapa dia nggak sopan banget main masuk ke kamar orang tanpa izin, tunjuk Permata kepada Furkan. Lah mengapa sekarang dia yang jadi dipojokkan? Ia tak salah siapa pula yang gak akan kaget kalau ada orang asing masuk ke dalam kamar dan itu adalah seorang pemuda. Ibunya menurunkan jari Permata, tidak sopan menunjuk suaminya seperti itu. Siapa yang kamu bilang orang asing Permata? Tanya sang ibu. Ya dialah siapa lagi, tunjuk Permata sekali lagi tetapi ibunya langsung menurunkan tangan Permata. Dia Furkan suami kamu bukan orang lain. Hah? Permata terdiam untuk beberapa saat otaknya berusaha mencerna maksud dari ucapan sang ibu. Jadi semua ini adalah kenyataan, orang tuanya telah menikahkan dirinya walau tanpa sepersetujuan dari dirinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Luka yang diakibatkan karena gagal masuk universitas impiannya belum terobati malah ditambah lagi dengan luka baru yang tak kalah menyakitkannya. Permata menahan air mata agar tak tumpah namun sekuat apapun ia berusaha ia tak bisa. Permata menutup wajahnya dengan selimut, bahunya berguncang dan isakan itu terdengar. Furkan merasa bersalah. Sungguh melihat wanita yang ia cintai terluka seperti ini begitu menyayat raganya. Namun ia juga takut dosa sebab memikirkan wanita yang belum halal untuknya. Kamu mau kuliah kan? Saya mengizinkanmu untuk kuliah, ucap Furkan. Furkan berharap perkataannya bisa menenangkan istri kecilnya. Ia tahu betapa ambisiusnya Permata untuk kuliah ia juga tak sampai hati untuk melarangnya kuliah. Lagian menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah tuh dengerin deh, kan boleh sama suamimu kuliah jangan nangis gitu dong, Devano. Ini bukan lagi soal kuliah atau tidaknya Permata tetapi ini menyangkut kebebasannya masa mudanya. Ia sudah melihat banyak kasus nikah muda dan mereka berakhir dengan sangat menyedihkan padahal hubungan mereka dilandaskan dengan cinta. Apa kabar dirinya yang menikah dengan orang yang tak ia cintai? Ia tidak tahu apapun mengenai rumah tangga, menjadi istri ataupun mengurus rumah. Ia saja belum bisa mengurus dirinya sendiri apalagi mengurus orang lain. Sebuah mimpi buruk. Ini semua gara-gara foto terkutuk tersebut. Ia memang ceroboh tapi mengapa malah tindakan yang diambil Furkan sangat merugikan dirinya. Ini tidak adil, benar-benar tidak adil. Kenapa hanya Furkan bisa mengambil keputusan sementara dirinya tidak? Orang tuanya juga tak bisa diharapkan. Lama-lama Permata bisa mati muda. Beban hidupnya ini sungguh akan membuat dirinya jadi gila.
Sana salat lalu mandi, tamu undangan udah pada nungguin Permata. Nggak mau Mom, tolaknya. Kamu mau buat keluarga besar kita malu ya? Lah, tolong digaris bawahi Permata itu korban di sini bukannya pelaku. Kata orang, seorang ibu akan melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan anaknya. Tetapi bagi Permata, ibunya sama sekali tak melakukan hal tersebut. Cepat sana, siap-siap. Perkataan ibunya seperti tak bisa dibantah. Yah, baiklah, sudah terlanjur terjadi, lagian ia akan membuat Furkan tak betah dengan pernikahan ini. Walau endingnya nanti dia jadi janda, setidaknya itu jauh lebih baik ketimbang menghabiskan sisa hidupnya dengan orang yang tidak ia cintai sama sekali. Mereka keluar dari kamar Permata, termasuk Furkan yang tinggal hanya tukang rias dan saudara-saudara perempuannya Permata. Mereka akan menemani Permata nantinya sekaligus jaga-jaga kalau tuh anak buat ulah lagi. Kan repot Permata kabur atau mengunci pintu kamarnya sekali lagi. Entah apa alasan yang akan diberikan kepada semua tamu undangan. Di dalam kamar mandi Permata menatap pantulan dirinya, sangat berantakan, rambutnya seperti mirip sarang elang, wajah lelah dan batin juga tak baik-baik saja. Sesekali ia menapar air untuk meluapkan segala amarah dirinya. Percuma kan sekarang dia memberontak, tak ada yang mendengarkan, ia hanya dianggap sampah. Awas aja, Furkan akan membayar semua ini. Permata mati-matian belajar, bahkan rela menabung buat beli buku persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Impiannya malah sekarang berantakan, dan impian itu hanya tinggal impian, tak mungkin jadi kenyataan. Sekitar 20 menit Permata selesai mandi. Elena membantu Permata untuk bersiap-siap, kapan lagi kan bisa membantu adiknya. Sekarang Permata sudah jadi seorang istri dan nanti juga ia akan ikut dengan suaminya ke Probolinggo. Sabar ya Dik, ini semua demi kebaikanmu, Elena. Kebaikan apa? Penderitaan mah iya. Kata Devano, suamimu itu orangnya baik dan bertanggung jawab. Idih, tolong ya Kak, jangan sebut-sebut nama tuh orang, protes Permata. Permata butuh waktu 1 jam untuk bersiap-siap, terbilang waktu yang cukup singkat untuk seorang pengantin, tetapi kalau kelamaan kasihan para tamu undangan. Mereka sudah menunggu sejak tadi hanya sekedar bertemu dengan Permata. Mereka sampai di depan gedung, petugas di sana segera membukakan pintu untuk Permata. Beberapa orang perempuan mengiringi langkah Permata memasuki ruangan pernikahan, walau bagi Permata sendiri adalah ruang sidang kemelaratan. Permata memakai gaun putih dan hijab yang terulur menutupi dada. Ia memakai hiasan mahkota layaknya seorang putri raja. Ketika pintu dibuka, semua mata tertuju kepada Permata dan alangkah kagetnya ia melihat betapa banyak tamu undangan yang datang. Ia grogi dan Permata tak tahu alasannya kenapa, mungkin karena ini adalah pertama kali untuk dirinya. Furkan menghampiri Permata dan mengulurkan tangannya. Tetapi Permata malah diam, ia tak membalas uluran tangan Furkan sampai ibunya Permata memberikan tangan putrinya kepada Furkan. Jika ditanya apakah mereka siap melepaskan putri tunggal mereka, jawabannya tentu saja tidak. Ada banyak kekhawatiran di dalam diri sang ibu. Apalagi sikap Permata sangat jauh dari kata dewasa. Namun mereka percaya kepada Furkan bahwa ia bisa membimbing dan menjaga Permata dengan baik. Mereka juga tak kalah terkejut kala Furkan menghubungi mereka dan meminta untuk acara pernikahannya dilakukan besok. Furkan hanya menjawab pertanyaan kedua orang tua Permata dengan jawaban kalau ini adalah yang terbaik. Ia tak ingin salah langkah menjalin hubungan dengan wanita yang belum halal bagi dirinya. Akhirnya mereka menyetujui permintaan Furkan. Sesampai di pelaminan, Permata bersikap bodoh amat. Ia sama sekali tak ada semangat untuk hari ini. Duduk di pelaminan dengan orang yang baru pertama kali ditemuinya. Yang benar aja,
Oke, ia harus bersabar, ini hanya berlangsung selama 1 bulan, setelahnya Furkan pasti akan menceraikannya. Siapa juga yang akan tahan dengan sikap Permata? Suka sembarangan, melanggar aturan dan bertindak sesuai apa yang ada dalam pikirannya. Selamat ya Permata, ucap Intan dan teman-teman sekelasnya. Nggak usah ucapin selamat, palingan 1 bulan kemudian juga cerai. Astagfirullah, jawab mereka serempak. Tak menyangka jika ucapan itu terlontar dari bibir Permata di saat orang lain mengharapkan keharmonisan rumah tangga setelah menikah. Permata malah ingin rumah tangganya berantakan. Ucapan itu doa Permata, tegur Furkan. Nah, yang maksa mau nikah siapa? Lo kan bukan gue, balas Permata. Teman-teman Permata hanya diam menyaksikan perdebatan kecil mereka. Jelas sekali bahwa Permata tidak mengizinkan pernikahan ini. Nggak boleh gitu Permata sama suamimu. Lagian ya Furkan ini juga ganteng, nggak kalah tampannya sama krusmu dari sekolah sebelah tuh, ucap salah seorang dari mereka. Krus, Permata punya orang yang disukainya. Seketika dada Furkan merasakan debaran yang tak biasa. Ya, dia cemburu bahkan hanya dengan mengetahui kalau Permata mencintai seseorang selain dirinya itu sedikit menyesakkan. Bersambung.